Satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyi wa habibini Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ma tabi'in ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryaso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC-MEC, dan Bapak atau dari Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Langsung untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke acara intinya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC-MEC dengan tema hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani, dan Ibu Hajah Eka Yulianti, bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, karyawati Absolute Group baik offline maupun online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena hakikatnya kita dikumpulkan pada sore hari ini adalah dengan izinnya Allah dalam satu acara yang begitu mulia yang dihadiri oleh ribuan malaikat. Sebagaimana dijelaskan, ketika ada majelis ilmu maka para malaikat datang dan ikut, bahkan dikucuri banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam mengikuti kajian rutin yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan
kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah beliau kita bisa tahu ilmu-ilmu agama Islam. Karena tanpa wasilah Nabi Muhammad kita tidak tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang hal-hal atau berbagai macam perkara yang dapat membatalkan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah sholat adalah pondasinya agama Islam. Orang Islam itu haruslah sholat, karena salah satu daripada rukun Islam adalah mendirikan sholat. Bahkan kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad, kalimat-kalimat atau kata-kata yang terakhir yang Nabi ucapkan di akhir hayatnya pada saat meninggal dunia, terakhir kali kalimat yang diucapkan salah satunya oleh Nabi adalah apa? As-salah, as-salah, as-salah. Apa artinya? Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Nabi terakhir. Begitu pentingnya ibadah sholat bagi individu muslim, sampai Nabi di akhir hayatnya berpesan kepada kita, jangan ninggalin sholat. Bahkan ada hadis yang lain, banyak hadis-hadis Nabi. Misalnya, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kita bayangkan kalau satu bangunan tanpa tiang tidak akan bisa berdiri kokoh, betul? Agama Islam nggak akan kokoh kalau tiangnya nggak kuat, yaitu sholat. Kita disebut orang Islam, tapi nggak sholat, kita nggak kokoh, nggak kuat dalam benteng Islam kita. Ya, jadi dinding agama Islam adalah sholat. Barang siapa orang yang menunaikan sholat, mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agama. Tapi sebaliknya, siapa orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, yang fardu, yang maksudnya ya, meninggalkan sholat yang wajib, ditinggalkan, maka dia adalah perusak, bahkan penghancur agama kita, agama Islam. Dan aneh bin ajaib, ya, kenyataannya banyak orang ninggalin sholat tapi wajahnya tanpa berdosa, tetap ketawa ketiwi, ya enggak, tidak merasa dosa, padahal meninggalkan sholat. Luar biasa. Maka dari itu jangan, kalau kita mengaku cinta Nabi, maka janganlah kita meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi kalau bisa berjamaah. Nah, yang pada saat ini kita akan kaji, jangan sampai kita sudah rajin menunaikan sholat tapi kita tidak memakai ilmunya. Nah, pada saat ini kita kaji bagian daripada ilmu sholat, yaitu apa? Hal-hal yang membatalkan sholat, atau apa? Tabtulu sholat bi arba'ati asyara khaslah. Ada 14 perkara. Ada 14 arba'ata asyara. Ada 14 perkara yang membatalkan sholat. Jangan-jangan kita salah satunya melakukannya, ya. Karena segala sesuatu harus pakai ilmu. Kita sholat, Ustaz, saya mah sering sholat Ustaz, tapi nggak ngaji ilmu sholat. Bisa jadi di akhirat sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena melakukan satu perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini kita kaji biar kita kalau sholat nggak melakukan ini 14 perkara, ya. Yang mana Ustaz? Kita ambil
Referensinya dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Al-Khadrami. Kitab Safinatun Najah adalah kitab fikih madhab Imam Syafi'i yang terkenal luas, yang dikaji di berbagai macam pendidikan, diantaranya pondok pesantren, kajian-kajian majelis ta'lim dan sebagainya. Ini kitab dasar madhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab tersebut dijelaskan paslun, menjelaskan satu bab tabtul sholah bi arba'ati asra hasrah, bahwa yang membatalkan sholat ada 14 perkara. Apa aja? Yang pertama, sholat bisa batal pertama bil hadasi, karena ada hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil buang air, ya. Kalau hadas besar ya BAB dan semisalnya. Kalau kita sholat tiba-tiba ada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, berarti spontanitas batal sholat. Ya, ketika sholat kita udah kagak nahan nih, tahu-tahu nggak kuat, ya nggak ada suara dari bawah, tapi nggak ada suaranya Ustadz, aroma doang, batal. Ya, pokoknya keluar min ahadis sabilaini, keluar dari dua lubang, berarti batal hadas. Yang pertama, batal sholat kalau hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nanti perkembangannya di pertanyaan, banyak itu kejadian-kejadian. Yang kedua, biwuqu'in najasah illam talqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, bisa batalin sholat dengan adanya najis, ya, najis tempat, najis badan, ya, atau najis pakaian. Ya, kalau laki-laki biasa misalnya sarung, kalau perempuan di mukenanya ada najis, ya, itu bisa batal sholat. Badannya sih bersih, nggak ada najis, nggak ada hadas kecil, nggak ada hadas besar, tapi ada najis. Apakah di sejadahnya tempat sholat, apakah di bajunya, sarung, atau di mukena ada najis, maka batal sholat. Tuh, batal sholat. Misalnya ada kotoran, bersihkan dulu. Ya, Ustadz, saya sholat, tapi waktu sholat saya nggak tahu. Besoknya saya lagi ngecek pakaian saya yang kemarin saya pakai sholat, ternyata ada kotoran. Nggak apa-apa kalau udah waktunya jauh, kecuali pada saat waktu itu. Kemudian yang ketiga, membatalkan sholat adalah inkisyaful aurah, terbuka aurat, auratnya terbuka. Aurat laki-laki kan baina surah wa rukbah, antara pusar sampai mana? Ini apa namanya? Lutut. Ini aurat laki-laki dalam sholat. Allahu Akbar. Misalnya, ya, ada di antara kita lagi sholat di pinggir pantai, menghadap kiblat. Allahu Akbar, angin kencang. Ini misalnya. Tiba-tiba angin kencang, sarung kebetulan lagi pakai sarung, sarungnya ke bawah angin. Maaf, ke atas kelihatan pahanya. Bisa nggak terjadi begitu? Kebuka nggak aurat? Kebuka, ya. Atau di kita kondisi biasa, ketika maaf ada baju tahu-tahu kebuka di antara pusar dan lutut, ada kebuka. Itu kalau terus menerus dan dibiarkan, batal sholat. Kecuali ketika tahu terbuka langsung tutup lagi, itu nggak batal. Kalau kebuka langsung ditutup lagi, itu nggak batal. Tapi kalau kebuka dibiarin aja, biarin aja. Atau kadang-kadang maaf ada orang perokok, dia pakai sarung yang bolong-bolong karena api rokok, kan suka ada itu, bekas lubang-lubang
bolongan rokok. Pas dilihat, ya ini lubang, ya sarungnya atau celananya, waduh bolong, itu aurat. Maka kalau pada saat itu dia tahu, maka wajib i'adah, kembali lagi atau ngulang lagi. Jadi kalau kebuka aurat batal sholat. Yang keempat adalah an-nutq biharfaini aw harfan mufhim amdan, ngucap kata dengan 2 kalimat atau 1 kalimat tapi bisa dipahami dengan sengaja ngucapnya. Contohnya gini, kita lagi sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu ada kucing, awas, ngomong begitu saja batal sudah, ya. Misalnya juga kita lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ngomong, lagi sholat, batal udah, ya. Ucap tuh, ya, ngucap 1 tapi dapat dipahami, 2 apalagi dapat dipahami, batal salat, ya. Karena dalam sholat ada ucapan yang sudah diatur, namanya rukun qauli. Ucapannya hanya ucapan yang sudah diajarkan oleh Nabi, tidak boleh ada yang lain. Ya, kita pakai bahasa lain, udah gitu memberikan informasi yang lain, tidak boleh, ya. Jadi yang keempat yang membatalkan sholat adalah kita mengucap 1 kata, ya, atau 2 kata yang dapat dipahami dan itu disengaja. Beda kalau nggak disengaja. Ada orang latah, ya kan, ada tuh orang latah. Jadi keluar ucapan tapi tanpa disengaja, itu nggak apa-apa karena bukan disengaja. Yang kelima adalah apa? Bil muftir amdan, makan minum dengan sengaja. Wah, ini kebangetan. Lagi sholat, ya enggak, di pojokan bagian meja makan lagi, Allahu Akbar, udah sate enak banget nih samping, tinggal makan aja kita. Lagi sholat makan, wah, batal, ya. Kalau ada orang lagi sholat makan atau minum, batal dengan disengaja. Kemudian wal aklul katsir nasiyan, atau makan banyak walaupun lupa. Lagi sholat makan banyak, 2 piring nambah, kenapa tadi sholat makan lupa? Wah, nggak ada alasan begitu tuh. Lagi sholat makan, jawabannya alasannya lupa, kagak ada, tetap batal. Kemudian yang keenam adalah salah harakat mutawaliyat walau sahwan, bergerak 3 gerakan, dan 3 gerakan ini berturut-turut walaupun lupa. Contohnya nih 3 gerakan gini. Kalau gerakannya rukun fi'li itu tidak termasuk, di luar rukun fi'li. Allahu Akbar, itu belum termasuk gerakan yang di luar. Nah, udah begini nih, gatal di perut 1, ya, kuping gatal lagi 2, di sini 3, batal udah, ya. 1 gerakan tuh kalau kita hitungan 1 gerakan kalau intinya nggak bergerak. Jadi kalaupun jari bergerak banyak dianggap 1 gerakan. Contohnya gini, Allahu Akbar, kadang-kadang di sini geli banget, gatal banget, ya nggak kuat kita, akhirnya kita sentuh. Selama ini nggak gerak, ini gerak, ini masih 1, ya, 1. Bawah lagi nyamuk 2, gini-gini masih 1, ada gerak nih, ya. Yang gini-gini udah selesai itu, ya. Makanya kadang-kadang ada orang sholat tanpa disadar gerakannya banyak, ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini goyang-goyang dia. Jangan banyak gerakan. Gerakan hanya boleh pada yang dibenarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
sami Allah, udah gerakan yang biasa, namanya rukun fi'li, rukun yang bergerak, gerakan. Kalau di luar itu tidak boleh kalau sampai 3, ya gatal boleh lah ya. Ada orang sholat Allahu Akbar, nah ada kan yang begitu, banyak gerakan batal. Sudah, kalau udah sholat kurangi gerakan. Kalau bisa, kalau nggak ada sesuatu jangan gerak di luar rukun fi'li. Kalau memang nggak kuat, gatel atau emang harus digerak, ya boleh lah. Allahu Akbar 1, 2, udah tahan. Kalau sampai 3 udah ngulang aja ya. Jadi hati-hati, jangan banyak gerak dalam sholat. 3 gerakan berturut, itu juga berturut. Kalau tidak berturut nggak apa-apa. Contohnya gini, nggak berturut-turut, Allahu Akbar, Fatihah sama surat kan panjang, kita gatal tahu. Udah Allahu Akbar, sami Allahu liman tahiyat, Rabbighfirli, ya pertama Rabbighfirli warhamni, gatal. Nah, yang ketiga ini nggak termasuk hitungan 3 dari yang tadi 2, karena tidak berturut-turut, berputus dengan gerakan sholat yang antara tadi. Ya, jangan yang membatalkan kalau 3 gerakan di luar rukun fi'li yang berturut-turut. Ya. Kemudian yang selanjutnya atau wasbah fal fahisha adalah pindah-pindah dengan gerusak-gerusu. Ya. Lagi sholat Allahu Akbar, pindah ke sono, pindah ke sini, gerak-geraknya banyak, pindah-pindah. Makanya kalau adabnya, kalau kita jadi makmum ya, ketika di depannya kosong kita boleh melangkah ya, pindah, tapi jangan banyak gerakannya. Pindahnya dengan usahakan 1 langkah atau 2, udah, jangan kayak orang nggak sholat. Mau ini kepala udah goyang-goyang aja, jangan ya. Jadi hati-hati, jangan sampai gerakan kita 3 kali berturut-turut atau pindah-pindah yang banyak gerakannya. Kemudian yang ke-8 adalah ad-darba al-mufritah, mukul sesuatu dengan serius, mukul atau apa namanya ya, menekan sesuatu dengan serius. Allahu Akbar, paha dipukul, nggak boleh tuh. Atau mukul apa gitu, karpet dipukul, jangan. Itu lagi sholat batal. Yang ke-9, ziyadah rukun fi'lin amdan, menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu adalah gerakan. Contohnya Allahu Akbar, ini rukun fi'li, gerakan takbir Allahu Akbar rukun fi'li. Allahu Akbar rukun fi'li. Sami Allahu liman hamadah rukun fi'li. Allahu sujud rukun fi'li. Itu gerakan, itu rukun fi'li. Sampai assalamualaikum, pokoknya gerakan sholat itu rukun fi'li. Jangan kita nambah-nambah yang lain ya. Contohnya nih, pas lagi mau salam harusnya sekali saja, assalamualaikum warahmatullahi, ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Nah, nambah-nambah itu ya. Atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu batal udah. Kalau udah di sananya begitu, jangan ditambah-tambahin. Keren Ustaz 2022 model gitu ya, nggak bisa ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat, kata Nabi. Jadi udah jangan ditambah-tambahin ya. Kemudian at-taqaddum ala imami bi ruknain fi'liyain, makmum jadi batal sholat kalau dia mendahului imam ya. Makanya kalau jadi makmum, arti makmum itu mengikuti arti imam yang diikuti. Jadi kalau jangan sampai makmum itu lebih dulu daripada imam. Imamnya
Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ini jangan makmum sama imam lagi sama-sama ruku, imam belum ruku, makmum udah naik tidak, nggak boleh. Ya, lebih baik agak lambat, tapi tetap lebih dulu imam daripada makmum. Jangan makmum mendahului imam. Apalagi di sini apa? Mendahului imam dan lewat 2 rukun. Ya, kalau 1 rukun bisa cepat, tapi udah 2 rukun udah nggak bisa lagi, itu batal. Ya, kemudian yang 11 ya, apa? Dia tidak mengikuti imam yang tadi kalau terlambat sampai 2 rukun. Makanya kalau kita lagi jamaah, usahakan imam agak lama pada saat Fatihah dan surat, biar kasih kesempatan yang terlambat bisa ikut jamaah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lamain. Kalau kebiasaan ini masih ada jamaah yang belum masuk ke masjid, musola, barangkali ada yang lagi wudhu, ya, lagi siap-siap, lamain. Biar mereka dapat. Ketika udah selesai, Allahu Akbar, ya, ruku nih. Nah, ini yang baru masuk sholat, Allahu Akbar langsung ruku, dapat nggak sholat? Makmum dapat. Tapi ketika mau sholat, nah ini yang masuk 2 rukun. Si imam Sami Allahu liman, dia baru masuk sholat, masuk nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Ya, ada orang yang penting mah ikut aja, dianggap dapat. Nah itu salah. Ya, itu. Baik. Kemudian yang 12, niyatu qat'is shalah. Niat lagi sholat, niat keluar sholat. Contohnya gini, Allahu Akbar, ini kita lagi makmum, tahu-tahu imamnya sholat maghrib atau isya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya, imamnya begini amat dah, udah malas sholat sama dia mah. Saya mah nggak mau sholat sama dia, saya mah keluar aja deh. Lagi sholat ngomong, saya nggak mau sholat, saya keluar sholat aja. Pada saat itu walaupun jasadnya gerak-gerak, tapi batinnya niat keluar sholat, udah batal seketika sholatnya. Ya, nggak boleh kita lagi sholat niatin keluar dari sholat, langsung seketika itu sholatnya batal. Kemudian yang 13, wa ta'liqu qat'iha bi syai'in, atau kita niatin keluar sholat kalau ada sebab. Contohnya gini, Allahu Akbar, saya mau keluar sholat ini kalau teman saya datang. Teman saya datang, saya keluar sholat. Maksudnya saya nggak sholat, saya batalin sholat. Ya, saya batalin sholat ini kalau teman saya datang tiba-tiba telepon. Atau gini, saya sholat, kalau ada telepon masuk saya batalin sholat. Nah, misalnya lagi sholat kita hati bilang kalau ada yang nelpon, ya misalnya lagi bisnis tender gede-gedean miliaran, ya nggak diangkat, wah hilang udah. Allahu Akbar, sholat dulu. Begitu dalam sholat, ini nih bisnis nih, rekan bisnis mitra nih nelpon, kalau nanti nelpon saya batalin sholat. Udah niat lagi sholat, dia mau ngebatalin sholat kalau ada telepon masuk. Saat itu juga mau ada telepon masuk atau tidak, kalau sudah niat seperti itu, saat itu pula sholatnya batal. Ternyata kagak ada yang nelpon. Ya, tendernya udah hilang karena nggak bagus. Kenapa? Niatnya udah salah, sholatnya udah nggak diterima. Jadi kalau udah niat sholat harus terus, jangan niat keluar daripada sholat. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah at-taraddud fi qat'iha. Taraddud itu ragu-ragu. Contohnya gini, Allahu Akbar, ini tadi saya
kentut apa enggak ya, tadi buang angin apa enggak ya, ya ampun ini terima apa kagak nih sholat kalau begini, ini kayaknya saya batal sholat dah, saya nggak terima nih sholat nih. Ragu-ragu, lagi sholat ragu-ragu ya. Jangan ada keraguan dalam sholat. Nanti akan berkembang misalnya lagi, kalau kita terjadi ketidakpastian jumlah rakaat sholat. Pernah nggak kita ngalamin begini? Ketika sholat Allahu Akbar, ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Ini 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Kan suka tuh begitu ya. Kadang-kadang kalau imam yang ragu rakaatnya, waduh parah itu. Allahu Akbar ya enggak? Misalnya sholatnya zuhur kan panjang 4 rakaat, kebetulan dia lagi mikir yang lain, Allahu Akbar. Pas di rakaat ketiga si imam ini ada pikiran setan ya, ini rakaat 3 apa 4 ya, 3 apa 4, kan suka begitu, 3 4 lama mikir. Itu makmum tuh subhanallah, itu kodenya tuh kalau imam lagi ngelamun, jangan-jangan ini kenapa nih, bilang subhanallah. Dan imam nggak boleh lama, nggak boleh kelamaan mikir 3 4 4 yang keluar berapa nih 2 angka, bukan ya, 3 4 3 rakaat 4 rakaat cepat. Caranya gimana? Di dalam ilmu fikih namanya ihtiyat. Al-ihtiyatu fil ibadah artinya kehati-hatian dalam ibadah. Kalau dalam jumlah kita memikirkan 3 atau 4 dalam bilangan, ambil yang terkecil ya. Ini bisa terjadi pada diri kita, ini 2 apa 1, 2 apa 1, 3 apa 4, 3 apa 4, Allahu Akbar, 3 apa 4, ambil 3 gitu aja. Sholat subuh saking ngantuknya Allahu Akbar, baru juga ini 1 rakaat apa 2 ya, 1 2 rakaat ya, 1 apa 2 ya, namanya ngantuk. 1 apa 2, kalau 2 pengen disalamin, kalau 1 nambah lagi, aduh ini 1 apa 2, kalau 1 takut 2, 2 takut 1, begitu terus. Kaidahnya apabila kita bingung jumlah bilangan, ambil yang terkecil, misalkan 3 apa 4, 3. Kalau kenyataannya baru 3 rakaat berarti benar, tapi kalau 3 apa 4, 3 apa 4, kita ngambilnya yang gede, 3 apa 4 ya, 4 aja selesai. Kalau ternyatanya memang itu 4, nggak apa-apa, tapi yang bahaya 3 apa 4 aja deh yang gede biar cepat. Ternyata baru 3, berarti kurang 1 rakaat. Tapi kalau kita 3 rakaat, 3 apa 4, 3 pas, 3 apa 4, padahal baru 3, kurang 1. Jadi lebih bagus kita ambil bilangan yang terkecil. Ustaz gimana Ustaz? Padahal udah 4, ini udah 4 rakaat keempat, 3 4, ambil yang terkecil berarti nambah lagi 1 rakaat, berarti aslinya 5 dong. Nggak apa-apa, tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bagus lebih daripada kurang, dan Allah Maha tahu. Dan al-yaqinu la yazulu bisa, keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kalau si orang yang musalli yang sholat itu nganggapnya 4 padahal 3 jadi 4, kalau orang itu yakinnya 3 padahal 4 jadi 3. Jadi keyakinan ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Jadi dalam ibadah harus yakin, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu lebih bagus batalin saja. Tapi walaupun salah, kalau kita yakin, tanpa dibuat-buat, kita yakin itu dibenarkan, jadi benar dengan keyakinan. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 14. Jangan sampai kita melakukan salah satu daripada 14 itu sehingga khawatir sholat kita bisa batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 14 yang membatalkan sholat kita ini bisa kita hindari, dan semoga sholat kita khususnya yang 5 waktu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai perkara yang membatalkan sholat.
dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama tausiah dari Pak Ustadz mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab baik offline maupun online. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk temanya hari ini mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Terutama saya sendiri itu saya termasuk sering Ustaz tuh sholat tidak pakai baju. Sholat tidak pakai baju, tapi celana pakai kan? Pakai Ustaz. Itu membatalkan sama itu kan. Nah ini yang saya tanyakan nih, ketika saya sholat itu saya sering terganggu tuh, apalagi waktu sholat berjemaah. Nah tergangguannya bagaimana itu? Ketika kita baca tayat akhir itu yang sebelah ini terlalu kencang gitu. Oh. Nah itu terganggu jadi. Iya. Jadi bacaan saya nggak selesai itu. Iya. Itu aja Ustaz. Terganggu dengan yang di sebelah karena bacanya terlalu kencang. Yang masalah baju kenapa nggak pakai baju? Ya baru tahu sekarang Ustaz. Oh baru tahu sekarang. Oh, jadi itu berapa kali sholat tanpa pakai baju? Sering. Punya baju nggak? Oh, ada. Nanti saya laporin ke atasan kalau nggak punya baju. Ada ya. Ngadep bos kira-kira ngadep bapak nggak pakai baju berani nggak? Enggak. Ngadep Allah berani. Belum berani. Belum tahu. Iya. Perhatian bahwa dalam agama ada dua yang dimaafkan, yang dimaklumi, yang tidak dianggap dosa. Yang pertama tidak tahu, yang kedua lupa. Ya. Contohnya lagi puasa, hari pertama kan udah besok puasa. Pagi-pagi biasanya sarapan nasi uduk, dia makan aja. Habis tuh nasi uduk dua piring. Ya, tambah lagi bubur kacang hijau lewat, makan juga. Makan. Lupa. Ya ampun, ini kan hari pertama Ramadan puasa. Tadi kita udah makan nasi uduk, bubur kacang hijau. Lupa, nggak apa-apa. Kalau lupa, yang namanya lupa nggak disengaja, boleh, itu kebangetan banget. Tapi kalau begitu, ya. Jadi di siang hari kan sering tuh, biasanya kalau hari pertama kedua kan masih belum terbiasa, ya. Lagi siang-siang, ya istirahat, tahu ambil air. Spontanitas dispenser oh ya ampun lagi puasa. Kalau udah ingat, air itu jadi membatalkan ya. Kalau udah masuk ya udah, tapi kalau masih ingat buang. Jadi kalau yang lupa boleh, tapi kalau udah ingat, nah kalau dilanjutkan batal. Jadi ketika ingat langsung off. Lagi makan sama, lagi makan nasi uduk, lagi puasa. Nah ketika ingat itu jadi tidak boleh, harus di stop. Yang udah di dalam ya udah, itu rezeki dari Allah. Jadi tadi Pak, saya sholat tanpa baju, saya nggak tahu Pak, dikira boleh. Kalau nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nggak apa-apa ya. Orang-orang di pedalaman kalau belum masuk pendakwah, ya para penceramah, para pendakwah Islam belum masuk, misal ke Baduy ya, ke pedalaman atau kemana saja di pedalaman atau di mana saja orang-orang belum dapat pendidikan Islam, dia nggak sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum tahu, ya tidak tahu. Tapi harus dakwah masuk kemana-mana, ya. Dan sekarang sarana dakwah sudah sangat luas. Jadi kembali lagi, agama kalau tidak tahu atau lupa boleh, ya. Kalian melakukan sesuatu yang nggak tahu nggak apa-apa, tapi begitu sudah tahu beda lagi hukumnya. Yang sekarang ya teman kita ini nggak tahu kalau sholat nggak pakai baju sampai udelnya kelihatan lagi sholat. Sebenarnya batal nggak? Batal ya.
Nah sekarang kalau kemarin-kemarin nggak apa-apa, dosa enggak. Kenapa? Karena enggak tahu. Tapi sekarang sudah tahu, dikerjain lagi, dosa. Sholatnya batal. Ya, Ustadz, berarti kalau batasannya pusar sampai lutut, saya pakai sarungnya di atas pusar aja, ya sampai atas. Ininya saya nggak pakai baju, yang penting kan aurat. Boleh, cuman nggak sopan, betul ya? Masa sama Allah ngadep begitu? Pakai sarung aja, sininya kelihatan. Coba kita sama pimpinan, rapi, pakai parfum, pakai baju yang bagus, disetrika. Sama Allah, pemimpin dari segala pemimpin, ya kita harus lebih sopan. Namanya adab, ya kita harus punya adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu. Ya, terus Ustadz, bagaimana saya terganggu dengan orang yang sholat samping saya suaranya kencang? Nah itulah kita juga harus punya adab kalau kita lagi sholat jamaah. Jangan sampai suara bacaan kita terlalu besar volumenya sehingga mengganggu kiri dan kanan. Cukup kedengaran kita saja. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kiri kanan itu puyeng jadinya. Ya, itu bagian daripada adab kita menjadi makmum. Kiri dan kanan itu harus kita hormati sehingga kehusyuan bisa tercipta untuk seluruhnya. Jangan kita mikirin kita aja, kita khusyuk dengan bacaan kita yang agak besar volumenya tapi kiri kanan terganggu. Itu jadi makruh, ya, membuat orang lain jadi tidak khusyuk dalam ibadah. Jadi harus memperhatikan itu semua, mau laki-laki maupun perempuan. Baik, itu jawabannya barangkali. Pertanyaan selanjutnya offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan saya pernah membaca artikel dari online gitu Ustadz ya, bahwasanya terdapat ancaman kepada orang yang ketika sholat terdapat hadas dari air seni yang masih tertempel di pakaiannya berupa siksa kubur gitu Ustaz. Iya. Betul atau tidak? Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua berkaitan dengan keraguan-raguan dalam sholat tadi. Misalkan kita sempat salah rokaat atau salah gerakan, itu kan disarankan untuk sujud sahwi Ustaz ya. Nah itu bagaimana tata caranya dan bacaannya seperti apa? Demikian. Baik. Yang pertama masalah banyak di akhirat tuh orang disiksa karena apa? Karena air seninya yang tidak baik di dalam menyalurkannya, ya. Makanya ketika kita buang air kecil, kita harus hati-hati karena air seni itu najis, ya. Jadi adab buang air kecil tuh emang harus benar-benar dijaga, ya. Jangan cekeber-keber kayak belambir. Jangan. Kita buang air kecil, airnya ke celana, ya. Mau celana luar atau celana dalam, ya, itu bisa jadi najis. Jadi orang kalau buang air kecil tuh jangan udah selesai lalu banjur selesai, enggak, harus diurut. Urut gimana Ustaz, maerat? Bukan, urut kita biasa gini nih. Ustaz porno, bukan porno, emang kudu begitu. Jadi air seni yang keluar sudah berhenti, itu masih ada sisanya di saluran bawah. Diurut 3 kali. Tuh sunnahnya diurut. Karena takut ada sisa yang di dalam belum keluar. 3 kali. Jangan kencang-kencang, sakit. Pelan. Terus apa? Mendahak. Nah, ada tekanan tuh. Gitu, ya. Daham sunnah, kemudian urut. Lalu dibasuh lagi. Jadi kalau buang air seni, kita buang air kecil, itu jangan buru-buru. Ada orang begitu masuk ke toilet, mau kemana? Buang air kecil. Iya, silakan masuk. Cepat banget keluarnya. Lah, udah keluar lagi. Udah. Nah, gimana itu? Ya, jadi benar-benar ada jeda. Kita keluar, tenang dulu,
Ya, kalau udah selesai keluar, dan keluarnya juga hati-hati, lubangnya juga harus pada lubang yang tepat, jangan sembarangan. Kemudian apa? Diurut 3 kali pelan-pelan, kemudian ngedaham. Bahkan idealnya kalau kencing itu, buang air kecil itu jongkok, ya dimiringin gitu. Tapi kalau nggak bisa, Ustaz saya pakai celananya susah ditekuk, ya sudah, kalau darurat berdiri. Apalagi kalau tempatnya di beberapa tempat tuh dikasihnya spotnya itu yang diri kan, ya nggak bisa duduk diri, ya udah memang darurat nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa kita pakai sarung, kita jongkok leluasa, itu bagusnya jongkok. Ilmu kesehatan pun mengakui bagus seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, banyak kalau yang orang kencingnya, buang air kecilnya sembarangan, disiksa, banyak disiksa di akhirat itu karena kencingnya, buang air kecilnya sembarangan, sehingga airnya ngedot kemana-mana. Kalau sampai air seni, buang air kecil kita, airnya nempel ke pakaian kita, ke celana, itu najis, maka sholatnya tidak sah. Makanya ketika kita buang hajat, baik hajat kecil, hajat besar, hati-hati ya, kesucian kita itu jangan sampai ke pakaian kita. Apalagi yang kita kalau kerja pakaiannya ini dari pagi sampai sore atau malam, kita kerja, kita sholat zuhur, kita sholat asar sampai maghrib bahkan, ya ini pakaiannya harus. Ustadz gimana kalau kena, misalnya kan, kena nih, nggak kuat Ustadz, begitu masuk kamar mandi, kesini. Caranya ambil air bersih, ya, dibersihkan, dicampur air bersih, bersihkan, sudah bersih lagi. Tapi nggak enak Ustadz, mau ini meper banyak banget ini bekasnya air gede, nggak apa-apa, yang penting suci. Ya, jangan dibiarin nempel najis. Kalau kita sholat nggak sah. Saya kan wudhunya benar, badannya atau kain, pakaian, baju atau yang dikenakannya najis, kena najis. Kan syaratnya itu adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat. Badannya suci, tempatnya suci, pakaiannya nggak suci. Nah, makanya ada tuh kajian, Ustaz kalau lagi sholat nepok nyamuk gimana, ada darahnya, batal apa enggak? Kan begitu ya. Lagi sholat nyamuk banyak. Allahu Akbar. Tahu-tahu nyamuk di sini atau di sini. Mesti lihat. Darah, udah lah. Atau usahakan makanya kalau emang bisa nahan, tahan. Tapi Ustaz nggak kuat, akhirnya tepok, ya, atau gini. Kita ngeliat dikit, ada darah. Ulama mengatakan, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, apabila darah nyamuk nih, ini ngebahas darahnya nyamuk. Kalau darahnya banyak, maka batal sholatnya. Tapi kalau nyamuk darahnya sedikit, cuma dikit darahnya, ada dua ulama yang berbeda, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi bisa tidak batal kalau darahnya sedikit, ya. Kadang-kadang saya kalau ada nyamuk ya nekan, tapi nggak tekan banget, minimal kalau nggak kena pergi, kalau kena nggak kencang banget, gitu. Untuk jaga-jaga. Tapi ya bagusnya menahan. Tapi kalau nggak kuat, ya kita coba untuk mengusirnya dengan tepukan yang tidak terlalu keras, gitu ya. Apalagi nyamuknya di sampingnya tuh, wah itu pelanggaran itu namanya. Ini orang itu biarin aja, ya. Jadi kembali lagi, banyak hal kita ketika sholat harus diperhatikan, termasuk tadi ya. Udah ya, apalagi ada tadi? Hah? Oh, sujud sahwi. Ustaz gimana kalau ada yang kurang? Ya, manusia itu kadang lupa ya. Nah, ketika kita ada rangkaian dalam sholat ada yang kurang, tapi kita ingat masih dalam sholat atau setelah salam, waktunya tidak lama dari selesai sholat. Kalau ingatnya misalnya di akhir ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu, tadi saya kurang rukun ruku, tadi saya kurang ini, ada yang kurang,
Ketika tahiyat berarti ada yang kurang, harus sempurna. Bagaimana ketika kita ada yang lupa, selesai tahiyat, tahiyatu ujungnya nih ya, bil alamina innaka hamidum majid. Jangan dulu salam, langsung sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Terus baca, bangun lagi, 2 kali lagi baca subhanallah yanamu wa la yasmu. Selesai salam selesai. Kalau mau masih di dalam sholat. Kalau ingatnya setelah sholat, bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat tuh. Tapi udah selesai sholat. Ingat, ada yang kurang. Langsung sujud sih. Yang penting belum ngobrol, belum ngopi, ya, belum futsal. Ini mau udah sholat, udah main futsal, habis futsal. Oh iya tadi belum ini kelewat. Ya udah lewat itu mah waktunya, jedanya jauh. Ya ini mah kalau baru-baru suami ingat sujud sahwi. Ya itu dimaklumi, dimaafkan. Ya dimaafkan oleh Allah dan itu syariatnya seperti itu. Kalau enggak, kalau lupa, nah kembali lagi tadi. Orang itu enggak ruku, lupa, assalamualaikum selesai, nggak apa-apa kalau dia tidak tahu. Lagi-lagi kalau tidak tahu atau lupa benar di luar kendali, agama memaafkan. Tapi penting sama kita, jangan yang penting mah udah sholat katanya kalau nggak tahu atau lupa dimaafkan, udah kita mah ngalir aja. Jangan, kita juga harus sadar setelah ya, Fatihah ya, kemudian apa, ruku, i'tidal itu juga harus benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Salah satu rukun kauli adalah Fatihah. Tidak boleh orang sholat nggak pakai baca Fatihah. Hanya harus baca Fatihah. Itu termasuk rukun kauli. Rukun itu ada 2, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun kauli ucapan, ya. Surat Al-Fatihah wajib dibaca bagi imam maupun makmum. Ya, kemudian ruku juga bacaannya harus dibaca. Ustadz saya mah sholat mah ikutin itu aja imam. Ketika ruku kita baca mah enggak, ikutin gerakannya aja. Enggak boleh. Ya, kalau ada orang sholat dia enggak gerakannya sama atau sendiri atau jamaah gerakannya benar, tapi enggak baca dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi, maka enggak sah karena dia tidak mengikuti atau tidak menyempurnakan rukun kauli. Rukun kauli itu ucapan yang dibaca pada setiap rukun sholat. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca. Jangan begini aja. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dia diam aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak baca, enggak sah sholat karena tidak membaca rukun kaulinya. Ya, nah inilah pentingnya kita dalam ibadah sholat. Baik, itu terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya lewat offline? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Sidik. Sebelum berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk itu kita akan berjalan doa bersama, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'alna muqimas salah. Allahumma ja'alna muqimas salah. Allahumma ja'alna muqimas salah ya rabbal alamin. Rabbana hablana minas salihin
Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menjalankan ibadah salat. Ya Allah, berikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menunaikan ibadah salat dan tidak meninggalkannya. Ya Allah, jadikanlah kami untuk selalu taat terhadap perintah-Mu. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa salat di setiap waktunya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.